selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1571-1575. Wajah Lina sangat kusut. Apakah ini lagu yang dia suka saat dia menyukai Liu Tianwang? Benar saja, ini istimewa. Tentu saja. Benar saja, itu tak terlupakan. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan menghargainya. Satu tangan masih tampak memerintah, banyak lagu menarik. Liu Tianwang bernyanyi di tempat, lebih baik daripada kehidupan sebelumnya untuk mendengarkan pertunjukan tiruan itu. Kanton ini asli. Seluruh adegan pertama adalah keheningan mati. Ketika Liu Tianwang sendiri tidak percaya diri terus bernyanyi, tiba-tiba ada sorakan-sorakan di sudut. Liu Tianwang mendongak dan melihat ke masa lalu, dan spanduk di sisi lain ditulis oleh grup manufaktur mesin kota es. Wen Dongjun memutar lehernya dengan keras, "Yuge, apakah ini lagu barumu untuk Liu Tianwang?" Feng Yu menepuk pundak Wen Dongjun, "Jangan memuja saudara itu, tulis saja dan mainkan." "Yah, saya melihat Anda benar-benar bermain. Liu Tianwang saya, bagaimana saya bisa menyanyikan lagu seperti ini?" Wen Dongjun patah hati dan menghancurkan dadanya. Feng Yu memandangi Wen Dongjun, "Kenapa, menurutmu lagu ini tidak bagus? Kamu masih bisa mendengar versi Mandarinnya sebentar lagi. Apakah itu juga dinyanyikan oleh Liu Tianwang?" Mata Wen Dongjun tampak seperti keruntuhan iman. "Tidak, Mandarin Liu Tianwang tidak bagus, tidak bisa menyanyikan perasaan itu. Ini seharusnya paduan suara keduanya, jadi aku memberikannya pada Paman Ben." Wen Dongjun, mereka semua tercengang, Paman Ben dan Liu Tianwang, citra mereka sama sekali tidak bagus. Dua orang menyanyikan sebuah lagu, versi kanton, versi dua orang. Pikirkan tentang itu dan bergidik. Melihatnya, penonton sangat menyukainya, dan sorak-sorainya jauh lebih hangat dari sebelumnya. "Saya jamin lagu ini akan segera menjadi lagu populer tahun ini, memastikan semua jalanan dinyanyikan." Feng Yu berkata dengan bangga. Tangan Lina diletakkan di pinggang Feng Yu, "Kamu tidak bisa menulis lagu yang bagus untuk Liu Tianwang." "Hei, sakit. Betapa bagusnya lagu ini, kamu tidak bisa menghargainya. Oke, lain kali kamu punya inspirasi, kamu pasti tidak akan melupakannya." Feng Yu berada di bawah kecoak Lina, hanya bisa memilih untuk berkompromi. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Liu Tianwang berkata dengan sangat bijaksana, "Lagu ini diberikan kepada semua teman dari pedesaan. Saya juga anak yang malang. Kita bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita dengan usaha kita sendiri." Suaranya seperti tsunami di pegunungan, dan suasananya tinggi. Liu Tianwang senang, keadaan hari ini baik, dan penonton sangat antusias. Dia juga merasa bahwa dia harus layak atas harga tinggi yang diberikan kepadanya. Setelah menyanyikan 20 lagu, ia menyanyikan 5 lagu klasik, termasuk 2 lagu. Itu untuk mengajak penonton bernyanyi. Wen Dongjun juga mengambil kesempatan, naik dan melakukan perjalanan, dan ketika dia turun, dia masih tidak tahu. Feng Yu menyipitkan mata ke arah Wen Dongjun, "Ini adalah pesta dari grup induk Taihua kami. Apa yang akan kamu ambil?" Secara khusus, tinggi badan Liu Tianwang sebenarnya tidak tinggi. Barang Wen Dongjun 1,9 meter. Dia naik ke panggung untuk bernyanyi bersama Liu Tianwang, tetapi dia masih harus berdiri bersama. Wajah Liu Tianwang sangat tidak sedap dipandang. Wen Dongjun berkata dengan lehernya, Liu Tianwang tidak mengatakan tidak, dia hanya berkata untuk mengundang penonton, "Saya bukan penontonnya. Saya masih penggemar nomor 1, tidak ada yang mencintai Liu Tianwang lebih dari saya." Feng Yu memandang Wen Dongjun dengan tatapan licik. Benar-benar tapi itu pejabat bisnis, dan wajahnya cukup tebal. "Yah, saya tidak bisa menjadi pejabat besar di masa depan." Konser berakhir dan semua orang berhenti dengan tertib. Meskipun banyak orang ingin berfoto dengan Liu Tianwang, mereka juga tahu bahwa ada video, dan mereka tidak boleh mempermalukan perusahaan. Tepat ketika pintu baru saja dibuka, ada seorang wanita yang bergegas masuk meskipun ada tarikan satpam dan langsung menuju ke panggung. "Feng Yu,
Mereka hanya berdiri dan berencana pergi ke latar belakang untuk mencari foto Liu Tianwang dan Liu Ruoying. Mereka melihat seorang wanita bergegas keluar dan bergegas masuk, dan keenam satpam itu tidak menahannya. Untungnya, Feng Yu selalu memiliki pengawal di sekelilingnya, dan dengan cepat menghentikan wanita itu. Ketika Feng Yu melihatnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Itu dia lagi. Liu Tianwang, aku mencintaimu. Liu Tianwang, biarkan aku memelukmu, oke. Liu Tianwang, aku sudah menunggu di luar selama beberapa jam. Liu Tianwang, aku penggemarmu. Wen Dongjun berjongkok dan menyipit, apakah ini penggemar? Bukan karyawan Anda. Feng Yu memutar matanya, apakah staf saya sangat gila? Staf saya dapat masuk dan mendengarkan bahkan jika mereka tidak memiliki posisi, bagaimana mereka dapat disimpan di luar? Cepat, bawa kamu ke foto, lalu makan larut malam, kembali ke keluarga masing-masing, apakah kamu tidak harus pergi bekerja besok? Liu Tianwang sedang berganti pakaian di latar belakang, konser bernyanyi dan melompat, dan kekuatan fisik bukanlah konsumsi yang kecil. Dan saya mendengar bahwa seseorang akan datang dan berfoto dengannya. Dia tidak bisa kembali ke hotel untuk beristirahat. Apa yang terjadi setelah tiba-tiba berteriak di luar? Ini adalah ruang pribadi dari Taihua Holding Group. Apakah ada kecelakaan yang akan terjadi? Agennya masuk, Liu Tianwang, ada penggemar wanita gila di luar, dan kami akan bersembunyi dulu. Liu Tianwang mengerutkan kening. Apa yang kamu sembunyikan? Fans datang, biarkan dia datang dan mengambil gambar, kirimkan saja. Tidak, ini adalah penggemar wanita yang bernyanyi bersamamu kemarin lusa, dan menurutku kondisi mentalnya agak salah. Penggemar wanita yang bernyanyi kemarin lusa. Apakah itu menahannya tanpa melepaskannya? Apakah Anda tidak mengambil foto atau menandatanganinya? Kok bisa lagi? Liu Tianwang juga merasa sedikit rumit. Beberapa penggemar menyukainya. Dia sangat senang, tetapi jika para penggemar seperti ini, mereka akan pusing. Saat ini, dia melihat Feng Yu mereka masuk, dan Liu Tianwang dengan cepat berdiri. Liu Tianwang, penampilannya sangat bagus hari ini, aku membawa beberapa teman dan mereka ingin berfoto denganmu. Oke, satu foto, lalu semuanya mengambil foto, saya juga menyiapkan beberapa album tanda tangan, yang bisa diberikan kepada Anda. Hanya Liu Tianwang yang menemukan bahwa orang yang paling ingin dia ajak berfoto, tetapi hanya mengambil foto besar, dan sepertinya tidak berencana untuk berfoto bersamanya sendirian. Juga, orang terkaya di dunia, bagaimana dia bisa mengejar bintang, terutama untuk istrinya. Setelah semua orang mengambil foto grup, Feng Yu mengundang Liu Tianwang, Liu Ruoying, bersenang-senang siang dan malam bersama. Liu Ruoying tentu saja sangat senang, dia juga ingin menerima pengesahan dari Taihua Holding Group. Hanya saja Liu Tianwang ragu-ragu, masih ada kipas angin di luar, aku harus menemuimu. Feng Yu berpikir untuk membujuk, saya pribadi menyarankan agar Anda tidak berjalan dengan baik. Anda harus membiarkan perusahaan melakukan propaganda dan bimbingan, jangan biarkan penggemar terlalu gila, ini akan berdampak negatif pada Anda. Seperti bintang, Feng Yu dapat mengerti, tetapi bintang pengejar yang gila, bahkan hampir tidak wajar, Feng Yu sulit untuk dipahami. Dia juga berharap Liu Tianwang menyelesaikan masalah ini lebih awal dan tidak membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya terjadi lagi. Liu Tianwang berpikir sejenak, mengangguk, menerima saran Feng Yu, dan kemudian membiarkan agen itu menanganinya. Dia juga mengalami sakit kepala untuk penggemar wanita gila itu. Hanya saja dia tidak menyangka masalah ini tidak hanya akan membuatnya pusing di masa depan. Semua orang ada di kotak restoran, makan dan mengobrol bersama. Tuan Feng, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, saya menghormati Anda segelas anggur. Liu Tianwang berkata pada roti panggang. Feng Yu mengangkat gelas anggur merah, tidak apa-apa. Konser hari ini, dua pertunjukannya sangat bagus, dan kami sangat menyenangkan. Liu Ruoying dengan hati-hati bertanya, Tuan Feng, apakah Anda selalu menulis lagu saat Anda baik-baik saja? Feng Yu tiba-tiba mengerti bahwa Liu Ruoying juga menginginkan sebuah lagu, tetapi dia malu untuk berbicara. Aku hanya membosankan dan bermain, jika kamu menyukainya, aku akan mengirimkan lagu untukmu kembali. Kata Feng Yu dengan santai. Terima kasih banyak, Tuan Feng.
Liu Ruoying sangat gembira, tidak peduli lagunya bagus atau tidak, selama itu ditulis oleh Tuan Feng, maka topiknya bisa membuat lagu itu menyala. Terlebih lagi, jika Tuan Feng benar-benar tanpa nama, lagu yang dia keluarkan pasti tidak buruk. Faktanya, dalam pandangan Liu Ruoying, Feng Yu mungkin hanya kecemburuan biasa, dan kemudian menemukan penulis lagu medali emas untuk membuat lagu, mengandalkan kepala Feng Yu. Banyak penyanyi menulis lagu, semuanya datang. Bernyanyi dengan baik, bukan berarti kreativitas. Liu Tianwang, apakah kamu memiliki film bagus yang dirilis tahun ini? Apakah itu Melawan Liang Wei? Film ini pasti akan memenangkan peringkat box office pertama, kata Wen Dongjun. Ya, ini adalah kisah 100 orang Cina dan Meksiko di periode negara-negara berperang. Jika box office filmnya masuk kotak, film besar tahun ini akan dirilis. Feng Yu tersenyum dan berkata, film besar Feng. Perjamuan malam, itu. Ya, itu jajaran All Star. Box office mungkin bernilai beberapa ratus juta. Wen Dongjun berkata dengan berlebihan. Ketika dia mengatakan kalimat ini, dia sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Liu Tianwang, yang sepertinya menyiratkan bahwa box office film Liu Tianwang pasti akan dikalahkan. Feng Yu menggelengkan kepalanya. The Night Banquet diadaptasi dari Hamlet dan juga dipinjam dari Thunderstorm. Budaya Barat dan Timur berbeda. Adaptasinya masuk akal. Box office tidak akan bekerja terlalu baik. Beberapa orang ingin menggunakan ini. Film ini mendapatkan hadiah utama, tetapi saya tidak melihat adanya harapan. Wen Dongjun melebarkan mulutnya. Kombinasi Hamlet dan badai petir. Film ini harus difilmkan. Tidak heran jika saudara-saudara China hanya menginvestasikan setengahnya dan membiarkan perusahaan lain berinvestasi di setengah lainnya. Kamu tidak optimis. Liu Tianwang berkata, Tuan Feng, saya pikir Feng Dao adalah sutradara yang sangat baik. Hanya namanya yang layak dibaca banyak orang. Liu Ruoying juga berkata, ya, sayangnya tidak ada karakter dalam film yang cocok untukku. Saya tidak bermaksud Feng tidak cukup baik. Saya suka banyak filmnya. Saya bahkan menyukai film berikutnya, The Assembly, dan saya juga membiarkan saudara-saudara China menambah investasi. Hanya saja naskah film ini tidak terlalu bagus. Namun, saya menantikan film yang diinvestasikan Liu Tianwang tahun ini. Saya akan menyerahkannya kepada saudara-saudara Tionghoa Amerika untuk meningkatkan biaya publisitas. Box office pasti akan bagus. Liu Tianwang bingung, saya berinvestasi dalam film. Yang mana yang dimaksud Feng? Liu Tianwang berpartisipasi dalam program panduan berkembang Asia dan mendukung beberapa sutradara baru. Salah satu direkturnya yang sangat optimis, Ning Yu, ditandatangani olehnya. Batu gila, menurut saya nama ini sangat menarik. Saya juga membaca propaganda Anda. Mengandalkan propaganda platform Anda sendiri, intensitasnya terlalu kecil. Bagi saudara-saudara China, box office film ini bisa menembus 5 jutaan. Mata Liu Tianwang terbuka lebar, berapa banyak? 50 juta. Total investasinya dalam film ini hanya 3 juta yuan, dan dihitung sebagai biaya publisitas. Mengapa dia bisa mendapatkan 50 juta box office? 50 juta box office, itu pasti film besar dari sutradara besar. Satu-satunya Su Guangtou yang terkenal di film ini hanyalah peran pendukung kecil. Propaganda, batu gila, masa lalu sangat buruk, mengandalkan serangan balik dari mulut ke mulut, tetapi juga mendapatkan 23 juta box office. Jika ada saudara Tionghoa untuk membantu dan mempromosikan dunia ini, maka bukan tidak mungkin box office akan berlipat ganda. Belum lagi, disk Batu Gila terjual habis, dan banyak orang menonton pemutaran ulang sumber daya gratis di internet setelah bertahun-tahun. Kenapa? Liu Tianwang mengira aku bercanda. Feng Yu memandang Liu Tianwang sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Liu Tianwang berkata bahwa menurut saya uang itu banyak, tetapi menurut pandangan Tuan Feng, itu hanya tamparan di wajah. Jika demikian, maka saya akan menghubungi saudara-saudara kelahiran China besok. Jika film ini sangat sukses, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Feng atas bantuannya. Wen Dongjun dengan penasaran bertanya, Feng Yu, apakah film box office sekarang begitu tinggi? Tidak ada sutradara terkenal, tidak ada aktor terkenal,
ada puluhan juta tiket box office. Film investasi itu, apakah menguntungkan? Feng Yu dengan enggan menjelaskan, berinvestasi dalam film hanya dapat memperoleh bagian dari sekitar sepertiga dari box office, tetapi juga membayar pajak, tidak sebanyak yang Anda pikirkan. Tetapi dalam beberapa tahun ke depan, box office film domestik itu terikat untuk menunjukkan situasi eksplosif, yang terkait erat dengan perekonomian negara kita. Mengapa Anda melihat film box office tinggi di negara ini? Karena mereka kaya akan kehidupan dan puas secara materi, mereka akan mengejar makanan spiritual. Sama seperti Anda datang ke konser, jika Anda hanya dapat menghasilkan 800 buah sebulan, Anda akan bersedia menonton konser. Wen Dongjun menyeringai, 800 adalah tagihan telepon saya. Lihatlah perekonomian negara kita. Tahun-tahun ini telah berkembang. Orang-orang mendapatkan lebih banyak uang, dan tentu saja mereka akan pergi menonton film di akhir pekan. Bahkan jika mereka tidak berniat pergi, mereka diiklankan. Itu akan terjadi juga tergoda. Dalam 2 tahun terakhir, box office film kami di China bisa menembus 100 juta yuan. Sekarang situasi ekonomi lebih baik. Ini terlihat dari semakin banyak film yang direkam setiap tahun. Tapi orang suka menonton bukan film fitur, tapi film yang menarik. Misalnya, komedi, seperti film aksi, bisa tertawa atau berdarah. Sama seperti Infernal Affairs, Liu Tianwang, itu populer di dunia. Liu Tianwang berkata dengan rendah hati dan rendah hati, ketika Tuan Feng tidak begitu dipuji, itu terutama sebuah naskah. Ya, aktor itu sangat penting, dan naskahnya sangat penting. Saya mendengar bahwa Batu Gila, yang Anda rekam kali ini bukan hanya komedi, tetapi juga naskahnya dibuat dengan hati-hati. Saya ingin memperhatikannya sebagai asalkan diedit nanti. Ada lensa untuk dipakai, jadi box office dan word of mouth tidak akan buruk. Setelah kesuksesan film ini, kami juga dapat bekerja sama untuk membuat lebih banyak film, yang tidak hanya menghasilkan uang untuk diri kami sendiri, tetapi juga memperkaya kehidupan spiritual masyarakat. Saat ini, Wen Dongjun menyela, uang apa yang membuatmu berkata begitu muluk? Feng Yu memiliki garis hitam, 2 barang ini, gaya tinggi putih Lao Su. Wang Zongjun melihat sebuah dokumen dan meletakkannya untuk waktu yang lama. Feng, benar-benar ingin kita menginvestasikan 3 juta, murni propaganda. Film ini, tidak ada selebritas, bisakah box office baik-baik saja? Apakah pemirsa menonton film? Tidak semuanya pergi ke bintang besar. Feng Yu bersandar di pasir dan memiringkan kakinya, tentu saja, apakah menurutmu film ini tidak bagus? Apakah karena tidak ada bintang? Wang Zongjun tersenyum dan tidak berbicara, tetapi ekspresinya adalah standarnya. Pertama, ini adalah investasi bersama Liu Tianwang dengan saudara-saudara China kita. Kedua, ini adalah film terbaik untuk ditertawakan tahun ini. Pada akhirnya, film ini memenangkan penghargaan dan juga merupakan publisitas yang bagus untuk saudara-saudara China. Wajah Wang Zongjun bingung. Dia menggunakan nama Liu Tianwang dan saudara-saudara Tionghoa untuk membuat propaganda. Dia bisa mengerti ini, tapi mengatakan bahwa ini adalah film terbaik untuk ditertawakan tahun ini. Apakah itu berlebihan? Dan apa yang harus dikatakan, film ini akan diberikan 3 juta pengambilan gambar film. Apakah layak untuk mengoperasikan penghargaan? Atau, tidak perlu beroperasi, film ini akan mampu menang berdasarkan kekuatan. Propaganda film, apakah Anda punya ide bagus? Jangan menekan harta karun di perjamuan malam. Anda juga telah melihat skenarionya. Apakah menurut Anda menarik? Bukan karena plotnya bertentangan, itu pasti bagus film, bukan bintang. Terlebih lagi, pasti sangat panas. Beberapa film box office lebih tinggi dari seminggu, dan beberapa film anti klimaks. Pikirkan, Janji, tahun lalu, mulai memecahkan rekor, tetapi pada akhirnya. Beberapa Wang Zongjun tidak mempercayainya dan bertanya, apa arti Feng, The Banquet, akan menghadapi Waterloo yang sama dengan The Promise? Tidak bisa dikatakan bahwa mereka bukan sutradara yang baik, tetapi mereka telah meninggalkan kelebihan mereka sendiri, dan mereka berbahu pendek. Bagaimana film ini bisa terlihat bagus? Bukan karena kostumnya yang indah, gambarnya penuh warna dan indah,
dan akan ada penonton yang membelinya. Sekarang penonton menyukainya. Dengarkan pendapat orang lain, bahkan tonton film di internet. Kata baik dari mulut ke mulut, film box office akan bagus. Kata buruk dari mulut ke mulut, box office akan sama dengan The Promise. Meskipun perjamuan malam, saya tidak melihat, tetapi ketika saya mendengar ceritanya, itu tidak berarti apa-apa. Cerita seperti ini juga ingin dibawa ke luar negeri. Memenangkan hadiah, ketika juri asing itu bodoh. Wang Zongjun berpikir sejenak, jadi kita fokus mempromosikan Crazy Stone. Jika Anda berinvestasi dalam film berkualitas lebih tinggi, Anda tidak ingin membuat publisitas besar. Jika Anda berinvestasi dalam film berbiaya rendah, publisitas utama saja tidak cukup. Promosi seperti apa yang bisa dilakukan oleh 3 juta orang? Poster di pintu masuk bioskop. Saya mengatakan bahwa itu dapat dipromosikan oleh bintang dan selera penonton. Propaganda bintang. Menggantung selera penonton. Apa maksudmu? Pertama, Liu Tianwang pasti akan bekerja sama. Dia akan mempublikasikan di blognya dan meminta semua orang untuk menonton Batu Gila. Kedua, artis bintang perusahaan kami juga akan mengubah blog ini untuk membuat topik ini memanas. Artis kami beralih ke film orang lain. Tahun ini, banyak artis perusahaan kami merilis film. Wang Zongjun merasa tidak mungkin tidak mempromosikan filmnya sendiri untuk mempromosikan orang lain. Selalu ada beberapa film yang belum dirilis, dan semua orang akan saling membantu. Itu juga akan dipromosikan di forum, Barpost, Del, agar lebih banyak orang tahu tentang film ini. Yang terpenting adalah membiarkan mereka semua mengatakan bahwa ini adalah film terbaik untuk ditertawakan tahun ini. Wang Zongjun akhirnya berkata dalam dilema, Feng, apakah ini agak dibesar-besarkan? Tidak berlebihan. Anda bisa mengaturnya, jangan membuat rekaman film lain, agar tidak mengekspos tawa. 3 juta, Anda dapat mengambil bagian, berikan kepada artis-artis itu adalah biaya untuk membantu publisitas. Karena Feng selalu mengatakan ini, Wang Zongjun tidak keberatan lagi. Oke, Feng Zong. Kalau begitu saya akan mengatur, saya akan datang ke blog pertama. Hei, kamu melihat blog Liu Tianwang? Dia berkata bahwa dia merekam film tawa terbaik tahun ini. Apa tawa terbaik? Liu Tianwang adalah bintang besar, tetapi bintang besar belum tentu berbisnis. Film yang dia rekam mungkin tidak terlihat bagus. Saya kira juga begitu. Anda tidak melihatnya. Berapa investasinya? Total investasinya 6 juta rem. Tidak ada bintang besar. Guo Wei dan Su Zeng setidaknya pernah mendengar namanya. Siapa saja aktor yang dibintangi lainnya yang juga bisa bermain film? Saya pikir film ini seharusnya bagus. Anda tidak melakukannya, dan banyak blog bintang juga mempromosikan film ini. Apakah itu? Saya pikir itu adalah wajah Liu Tianwang. Dari sutradara hingga aktor, tidak ada bintang besar, dan Anda bisa melihatnya saat Anda tampil bagus. Saya bertanya kepada Anda, meskipun itu adalah sketsa, tidak ada bintang, apakah Anda merasa lucu? Ya, jika itu benar-benar lucu, mengapa tidak ada sekuntum bunga pun di TV? Iklan TV. Mereka juga perlu memiliki uang untuk dipublikasikan. Berapa investasi 6 juta, iklan TV? Bagaimanapun, saya menunggu perjamuan malam dirilis, mereka adalah bintang besar. Batu Gila mulai dipublikasikan, tetapi tidak sepenuhnya dilakukan di kemudian hari, tetapi metode propaganda ini telah membuat banyak perusahaan tidak mengerti. Apa yang terjadi pada saudara-saudara Tionghoa Amerika? Apakah ini propaganda untuk film berbiaya kecil? Apakah itu untuk menandatangani Liu Tianwang? Meski begitu, tidak perlu membiarkan begitu banyak artis membantu mempromosikannya. Semua posting dan blog bintang adalah propaganda. Apakah ini perlu? Dan nama filmnya, mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Bagaimana menurutmu? Batu Gila, apakah batu masih bisa gila? Menjadi baik-baik saja. Tiba-tiba banyak orang sekarang, blog Fu Fengyu juga telah diperbarui, dan juga mempromosikan Batu Gila ini. Ini mendapat kecaman, semua orang mulai mencari di internet untuk berita terkait film ini. Fudu mengatakan bahwa film ini adalah film tawa terbaik tahun ini. Lina makan malam setelah bekerja dan melihat Feng Yu bergegas ke ruang belajar, sepertinya sedang menulis sesuatu. Sampai saya pergi tidur,
Feng Yu keluar untuk mandi. Kamu ngeblok hari ini. Hanya untuk promosi film. Apa menurutmu film itu terlihat bagus? Lina juga tidak percaya, film tersebut tidak memiliki bintang sama sekali. Satu-satunya yang familiar dengan Su Zeng, dikatakan tidak banyak pengambilan gambar. Feng Yu berkata, Lina berkata sambil tersenyum, pasti tampan. Saat dirilis, aku akan membawamu ke pertunjukan dan berjanji untuk tidak menyesalinya. Benar, kembali dan ambilkan 2 buku lagi untuk mereka, biarkan mereka mengambil sedikit lebih banyak komedi, bukankah kamu juga suka menonton komedi? Kamu ada di ruang belajar, bukankah seharusnya kamu menulis naskahnya? Lina memandang Feng Yu dengan heran, dia masih akan menulis naskahnya. Di mana saya bisa menulis naskah? Saya hanya menulis sinopsis ceritanya. Saya akan menunjukkannya kembali. Saya pikir mereka harus bisa membuat film yang lebih menarik. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bilang, masih mau lari. Istri tua sudah tua. Gu. Feng, kamu di sini. Sekretaris Zhao melihat Feng Yu masuk, hanya ingin memanggil konsultan, dan dengan cepat mengubah mulutnya. Feng Yu tersenyum dan mengangguk, kamu memimpin. Pada akhirnya, pemimpin, Feng selalu datang. Sekretaris Zhao memimpin Feng Yu masuk ke dalam, dan dengan keras mengingatkan. Feng Yu duduk di atas pasir dan meminum teh enak yang dibuat oleh Sekretaris Zhao. Dia meletakkan cangkirnya dan berkata, Lao Zhang, saya katakan bahwa Anda akan mendapatkan minuman langsung setelah Anda di sini. Melihat mata Zhang Ruiqiang yang tidak bisa dimengerti, Feng Yu melanjutkan, lihat, kamu teh, hanya sendok kecil, kamu punya lusinan. Berapa harga sekaleng minuman, kamu harus tahu cara membatalkan kontrak. Terutama teh panas tidak bisa langsung diimpor, Feng Yu tidak memiliki kesabaran dan sebagainya. Zhang Ruiqiang dengan santai meniup tehnya, dan menyesap teh, bagaimana Anda menggunakan lusinan? Anda dapat membeli sekantong besar teh seharga lebih dari selusin, cukup untuk Anda minum selama setengah tahun. Feng Yu mencicipi teh lagi, hei, Lao Zhang, kamu tidak memperhatikan. Aku datang, apakah kamu menggunakan lusinan kantong teh ini untuk menghibur? Zhang Ruiqiang memiliki pandangan yang aneh, saya tidak mengatakannya, apakah Anda akan memperlakukan Anda sebagai orang luar? Bukankah Anda memberitahu saya bahwa efek terbesar teh adalah memuaskan dahaga Anda? Mengapa, secangkir saja tidak cukup? Tidak ada, aku membiarkan Xiao Zhao memberimu air. Zhang Ruiqiang berkata, kamu masih ingin minum teh yang enak. Apakah Anda meminumnya? Saya punya teh enak di kantor ini, teman-teman, semua biarkan Anda pulang, apakah saya punya teh enak di sini? Anda mengatakan bahwa Anda kaya di dunia, apakah Anda ingin minum teh dan membelinya sendiri? Bisakah saya mendapatkan lebih banyak poin? Apakah Anda termasuk orang yang menyukai teh? Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak minum terlalu banyak. Feng Yu pergi ke meja tua dan mengambil cerutu dari tempatnya sendiri. Lao Zhang, saya di sini hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang pendapat kecil saya tentang pameran ekonomi di masa depan. Tapi saya melihat Anda. Sepertinya saya tidak terlalu selamat datang. Saat aku makan malam, aku akan pergi. Cerutu Zhang Ruiqiang di sini semuanya ada di sini Feng Yu. Zhang Ruiqiang tidak merokok ini. Para tamu datang. Siapapun yang suka merokok, tentu saja, ini adalah pernyataan Feng Yu. Menurut pemahaman Zhang Ruiqiang, Feng Yu ada di sini untuk menjaga dirinya tetap merokok. Zhang Ruiqiang memiliki garis hitam. Sekarang saya baru jam 10 pagi. Apa hubungan dengan Anda tentang makan malam? Ancaman, ini jelas ancaman. Jika kamu memilikinya, kamu tahu kamu tidak bisa menyembunyikannya. Jika kamu melihat ke belakang, aku masih memiliki sedikit rambut. Bisakah kamu mengambilnya untukmu? Feng Yu duduk dengan puas, bagaimana ini begitu menarik. Tapi keagungannya sulit, tapi aku tidak akan berhenti. Hei, berkelahi denganku, hal baik masih ingin disembunyikan. Bisakah Anda membeli secangkir teh dan mengambilnya dari Anda? Apakah ada ide? Mari kita bicara. Zhang Ruiqiang berkata tanpa amarah. Dengar, kamu sudah saling kenal selama bertahun-tahun, sedikit teh enggan. Setiap kali aku datang dengan tangan kosong. Bukankah itu milikmu? Zhang Ruiqiang menarik napas dalam-dalam, saya adalah pelayan bisnis,
Setiap kali Anda mengangkat barang, Anda masih berpikir bahwa orang lain tidak cukup bergosip. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku? Sengaja, jelas disengaja. Bukankah hanya untuk membiarkan Anda menjadi konsultan, bukankah Anda membayarnya? Gaji tahunan adalah $1. Itu juga gajinya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam 2 tahun terakhir, pameran ekonomi nasional kita semakin baik dan pameran industri hiburan semakin cepat. Pasar budaya dan hiburan harus diatur. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu untuk waktu yang lama. Ketika kamu datang kepadaku, kamu mengatakan ini. Apakah menurutmu ini adalah manajemen bisnis? Zhang Ruiqiang dapat melihatnya. Feng Yu, ini bukan apa-apa untuk diselundupkan, dan kemudian memikirkannya. Mengapa tidak dikelola? Apakah perlu koordinasi, pembenahan, dan pengaturan tatanan ekonomi pasar? Apakah perdagangan bisnis? Apakah rancangan undang-undang dan peraturan terkait yang Anda buat menjamin peredaran dan pameran yang normal dan teratur? Barang, apakah itu tanggung jawab Anda? Aku masih tahu apa yang harus dilakukan, aku tahu itu. Zhang Ruiqiang mencubit alisnya dengan tangannya. Kamu tidak percaya bahwa aku tidak percaya kamu? Aku tidak tahu. Mereka yang memiliki departemen khusus bertanggung jawab, paling banyak kita hanya bisa menjadi departemen yang relevan. Bagaimana kamu bisa bekerja di luar? Lao Zhang, kamu harus memikirkannya. Selama itu adalah komoditas yang dikonsumsi oleh massa, terserah kamu. Apakah ini benar? Produk budaya juga sejenis barang, dan ini harus Anda kendalikan. Apa departemen yang relevan? Orang-orang mencari Anda untuk melakukan sesuatu. Hal yang menjengkelkan adalah mendengarkan apa yang Anda katakan tentang departemen terkait. Tentu saja, Anda harus mendengarkan saya, tidak peduli, saya tidak mengatakan apa-apa. Zhang Ruiqiang menarik napas dalam-dalam. Anda masih menganggap diri Anda sebagai orang biasa. Orang biasa keluar dengan begitu banyak pengawal, orang biasa punya jet pribadi. Dan sekarang semua daerah telah menyederhanakan prosedurnya, dan bahkan memiliki panduan di jaringan, bagaimana mungkin sulit untuk melakukan sesuatu. Selain itu, barang-barang orang biasa, mencari kain bisnis kami, adalah soal unit berikut. Begini, negara kita sekarang semakin banyak memperkenalkan produk budaya dari luar negeri, dan yang paling banyak menerima produk budaya adalah anak muda, kebanyakan pelajar SMP dan mahasiswa. Mereka berada dalam masa penting nilai-nilai kehidupan, dan mudah terbias oleh beberapa produk budaya. Mengapa banyak orang ingin pergi ke luar negeri? Mereka dibutakan oleh pemandangan indah yang digambarkan dalam karya budaya asing, dan ketika berada di luar negeri, mereka hanya mengetahui bahwa hari itu tidak seindah film dan novel. Apa yang Anda katakan, tentu kami tahu. Sekarang negara belum memperkuat peninjauan akses terhadap produk budaya asing. Zhang Ruiqiang bertanya. Ini memang masalah yang sangat nyata, tetapi tidak diketahui di atas. Itu sudah dilakukan, yaitu memainkan sisi gelap negara-negara itu, dan pada titik ini, bertahan selama bertahun-tahun tanpa goyah. Lao Zhang, kamu masih belum mengerti. Banyak hal, semakin dilarang, semakin menarik rasa ingin tahu orang. Sama seperti buku kuno terlarang, mana yang benar-benar dilarang. Saat itu, buku terlarang, tapi dipenggal. Misalnya, musik asing di tahun 1980-an, kami tidak memperkenalkannya, tetapi orang yang mendengarkan di China lebih sedikit. Terutama anak muda itu, pada gilirannya, berpikir itu adalah fashion, karena mereka dapat mendengar apa yang tidak dapat didengar orang lain. Semakin mereka melarang, semakin mereka merindukannya. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Sangat sederhana. Memberikan panduan yang tepat. Sebagai contoh, kami dapat memberikan beberapa interpretasi baru dari beberapa karya propaganda asing. Titanic, film roman paling terkenal di dunia, film bencana, tapi nilai-nilai apa yang dipromosikan di dalamnya? Jack mengandalkan perjudian gelombang bom memenangkan tiketnya, lalu menggait gelombang mengambil suami seorang wanita, bukan? Rose, tidak ada apa-apa, habiskan uang tunangan untuk pergi bepergian, lalu lihatlah seorang pelukis kecil, dan biarkan pihak lain melukis lukisan tubuh yang seksi untuknya. Apa itu cinta di dalam? Cinta harus seperti ini. Tapi tunangan Rose, apa yang salah dengannya?
Apakah karena tunangannya lari dengan orang lain? Kepala berwarna hijau. Nilai-nilai ini sebenarnya salah di negara atau di sebagian besar negara. Dikemas. Hanya saja kemasan orang lain lebih bagus dan pemikiran penonton bias. Hal yang sama berlaku untuk film ulasan yang telah kami perkenalkan. Mereka tidak memiliki berbagai nilai-nilai mereka. Dan nilai-nilai itu belum tentu mereka kenali. Hanya saja mereka mengeluarkannya dan membuat banyak penonton berpikir itu adalah nilai palsu yang benar. Jika Anda mengubah sudut, Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Zhang Ruiqiang tidak menyangka film yang dia tonton telah berubah menjadi ini di mulut Feng Yu, tetapi tampaknya Feng Yu mengatakan itu juga masuk akal. Jadi, kita harus memberitahu penonton. Film adalah hiburan, kegiatan santai, terutama film asing. Banyak yang tidak logis. Kita tidak mengubur dunia fantasi anak-anak, tapi jangan biarkan mereka tenggelam. Dunia fantasi. Tentu saja, di masa depan, kita harus mengandalkan industri film untuk menaklukkan dunia spiritual negara lain. Pusat budaya dan hiburan dunia masa depan haruslah China kita. Feng Yu Zheng sangat bersemangat. Zhang Ruiqiang tiba-tiba menuangkan air dingin. Feng Yu, kamu mengatakan ini, itu sesuai dengan persyaratan di atas, yaitu, biarkan budaya kita keluar. Tapi ini sederhana untuk dikatakan. Terlalu sulit untuk diterapkan. Bahasa pertama adalah hambatan besar. Apa yang paling banyak digunakan di dunia? Bahasa Inggris. Apakah Anda tidak menyangkal hal ini? Berapa banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa diplomatik resmi, begitu banyak produk budaya Inggris yang diuntungkan. Jadi kita harus mempercepat budaya untuk keluar. Feng Yu menyela kata-kata Zhang Ruiqiang. Seperti lagu dan film tari India, meskipun saya tidak mengerti, banyak orang sangat menyukainya. Lagu dan tarian telah menjadi simbol film India. Kami Huaxia, apa tradisi kami? Hal apa yang paling menarik? Apa kesan tertua tentang negara kita? Kesan tertua, 4 Ming besar. Peradaban kuno. Zhang Ruiqiang berkata dengan ragu. Hampir, kesan negara kita tentang orang barat selalu menjadi misteri. Termasuk saya, banyak dari mereka mengatakan bahwa saya akan menjadi ramalan oriental kuno, sehingga saya dapat melakukan investasi berulang dan sukses. Kemungkinan ini tidak mungkin. Hal paling sederhana tentang menyerang budaya negara-negara barat adalah melalui kepercayaan mereka. Keyakinan. Ekspresi wajah Zhang Ruiqiang menjadi serius, dan keyakinan selalu menjadi topik yang sangat serius dan sensitif. Banyak orang barat menuduh orang Tionghoa tidak beriman, tetapi apakah mereka benar-benar percaya pada Tuhan? Apakah mereka tidak tahu bahwa tidak ada surga di dunia? Pesawat ruang angkasa telah dibuat, dan manusia telah mendarat di bulan. Apakah mereka masih tahu bahwa Tuhan tidak ada? Keyakinan yang saya bicarakan ini bukanlah jenis kepercayaan yang Anda pahami, tetapi pengejaran spiritual baru. Kita semua tahu bahwa sumber sekte bukan hanya untuk aturan. Sejak zaman kuno, di bagian manapun di 6 besar, ada adalah sekte dan agama yang berbeda. Beberapa kepercayaan perlahan-lahan berubah. Misalnya, orang Hui asli tidak makan babi. Itu karena mereka mengira babi adalah hewan omnivora dan memakan bangkai, jadi makan babi akan sakit. Tapi sekarang, banyak orang mengatakan babi adalah binatang suci orang Hui. Buddha asli dipenjara pada zaman kuno. Itu berarti dilarang memakan kesedihan itu. Rempah-rempah adalah rempah-rempah. Itu sangat mahal pada saat itu. Lambat laun para biksu menjadi miskin dan tidak mampu membeli daging, sehingga mereka pun memiliki daging. Itu juga dilarang. Ini bukan karena mereka ingin melarang, tetapi kaisar melarang mereka karena mereka tidak membayar pajak dan tidak melakukan dinas militer, jadi dilarang untuk menikmatinya. Sekarang, ini juga telah berubah. Ada kuil yang tidak membutuhkan apa yang disebut karma, karena mereka punya uang, ditambah sumbangan peziarah, bagaimana mungkin mereka kekurangan uang? Tapi jalan-jalan dan gang-gang, lihat banyak yang memakai pakaian biksu, biarawati. Anda membiarkan mereka melafalkan kitab suci, mereka mungkin tidak dapat melafalkannya, tetapi mereka mengatakan bahwa ada Buddha di dalam hati. Jadi ajaran sekte-sekte ini selalu diubah, tetapi hanya sampai batas tertentu. Mereka akan memasuki masa damai, karena mereka telah menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal.
Sama seperti banyak sekte dan ajaran harus melarang pembunuhan. Berpikir harus dilarang. Agama apa di negara kita yang unik bagi kita, tetapi tidak di luar negeri? Zhang Ruiqiang tiba-tiba menyadari Taoisme. Feng Yu merentangkan jarinya dan mengguncang, lebih dari pemikiran Tao, agama Buddha kita berbeda dari tempat lain. Pemikiran tertua di negara kita sebenarnya adalah Konfusianisme. 3 pemikiran Tao, dan Konfusianisme adalah yang kita inginkan. Yang utama keyakinan pada output, keluaran iman. Ini sepertinya istilah baru lainnya. Feng Yu ini selalu bisa menghidupkan kata-kata baru ini, tetapi juga bisa mengatakan sesuatu. Banyak ajaran-ajaran memiliki kesamaan. Ini sebenarnya lebih nyaman bagi mereka untuk menerima pikiran kita. Kita akan menemukan beberapa tempat berbeda di dalamnya, dan kita akan dapat membuat tempat besar di tempat unik kita di Tiongkok. Terima dan bersedia menerima. Yang paling sederhana adalah sejarah dan mitos. Tampaknya ini adalah cerita, tetapi apakah menurut Anda Alkitab tidak semuanya cerita? Dongeng di buku pelajaran sekolah dasar kita bukan cerita. Cerita adalah cara terbaik untuk menyebarkan keyakinan. Biarkan mereka menerima cerita kita, menyukai cerita kita, dan perlahan mengasimilasi keyakinan kita. Kamu mengatakan ini, sepertinya terlalu lambat. Zhang Ruiqiang berkata dengan tidak yakin. Kalau mau bawa ide orang lain selama 3 tahun, menurutmu realistis nggak? Ini strategi jangka panjang, tapi sangat menguntungkan kita. Biar pemikiran kita pelan-pelan diterima oleh orang asing. Dalam proses menerima, mereka juga perlu mempelajari kata-kata kita, sehingga saling melengkapi, budaya kita akan menyebar lebih cepat, dan nilai-nilai kita akan lebih dapat diterima oleh mereka. Apa yang harus saya lakukan? Seperti yang Anda katakan untuk membuat film. Bisakah Anda merekam film mitos kuno kami? Ini bukan hanya film mitos, tapi juga film sejarah. Untuk mengembalikan adegan sejarah dan menjadi realistis, drama perang kuno ini memiliki penonton yang sangat baik di Barat. Perang ribuan orang mereka adalah pemandangan besar. Apakah puluhan ribu orang kita tidak lebih terkejut? Mereka suka menonton film tentang berbagai perang antar dewa. Apakah dewa kita sudah pergi? Jangan lupa, mitos dan legenda Tiongkok kita jauh lebih banyak daripada milik mereka. Tapi itu karena terlalu banyak, sudah menjadi lain-lain tapi tidak disempurnakan. Kami hanya perlu sedikit penyempurnaan, kita dapat membiarkan cerita kita menyala di seluruh layar lebar, biarkan nilai-nilai kita menyebar ke seluruh dunia. Orang Barat menyukai kisah cinta itu. Kami memiliki kisah cinta dan ras tradisional, seperti Susian dan Ular Putih, Ningkai Chen dan Xiaoqian, Dongyong dan 7 Peri. Mereka suka menonton pertempuran, kita memiliki perjalanan ke Barat, semua jenis penyihir iblis. Untuk mengatakan imajinasi monster, mereka terlalu langka untuk orang Barat, kita harus memberi mereka demonstrasi yang bagus, seperti apa monster itu. Tentu saja, itu tidak boleh hanya film. Bukankah negara kita membuka Institut Konfusius di luar negeri? Saya bermaksud mensponsori sejumlah uang, memperluas skala, dan membiarkan lebih banyak orang menerima pendidikan budaya kita. Pada saat yang sama, Universitas Daratan juga harus memiliki Konfusius. Perguruan tinggi tidak dapat dipelajari oleh orang asing. Kami tidak belajar dari diri kami sendiri. Apakah Anda menyumbangkan uang? Anda menyumbangkan uang untuk memperluas skala Institut Konfusius, apa yang akan Anda lakukan? Zhang Ruiqiang segera menjadi waspada. Anak Feng Yu menyumbangkan uang. Sepertinya dia bisa menghasilkan uang setiap saat. Kali ini, tidak akan ada konspirasi. Benar. Feng Yu memiliki beberapa ketidakberdayaan. Pemikiran seperti apa Lao Zhang? Jika saya menyumbangkan uang, haruskah saya memiliki tujuan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.